warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi pada hari ini kita akan membahas yaitu materi pelajaran SMAW, yaitu Steel Metal Arc Welding ya, atau sering disingkat yaitu pengelasan las busur manual. Untuk materi pada praktik hari ini ya, kita akan membahas yaitu proses pengelasan di bawah tangan, yaitu 1G, posisi pengelasan tumpul, atau sering disebut juga yaitu pengelasan groove atau bar 1G, yang mana pada saat sebelum praktek ya, para siswa biasanya akan membuat suatu lembar kerja atau job sheet. Di proses pengelasan 1G ini ya, nanti tujuannya adalah untuk melatih para siswa supaya bisa mengelas atau menyambung ya dua plat base metal 1 dan base metal 2 dengan menggunakan pengelasan las busur manual atau SMAW. Lalu alat-alat yang dipakai itu apa saja? Ya, alat yang dipakai itu yang pertama alat utama. Alat utama itu suatu alat yang harus tersedia. Yang pertama adalah mesin las SMAW dan perlengkapannya. Perlengkapannya itu apa saja? Ya, yaitu holder ya, penjepit benda kerja, lalu ada penjepit untuk masang atau pada mejanya itu ya. Itu peralatan utama. Kemudian ada juga peralatan bantu atau disebut juga dengan alat bantu. Contohnya apa ya? Contohnya tang ya. Ini untuk menjepit benda kerja. Waktu kita mau pindahkan pada posisi panas, karena kalau kita sudah mengelas kan panas ya. Maka kita memindahkannya dengan menggunakan tang ini. Kemudian alat bantu yang lain adalah sealing hammer ya. Ini untuk menghilangkan kerak-kerak yang masih menempel ya, tapi pelan-pelan saja, jangan sampai nanti terjadi cacat las. Kemudian ada juga ikat baja ya. Ikat baja ini fungsinya untuk menyikat, membersihkan hasil proses pengelasan, atau nanti kalau ada starter atau percikan hasil las jadi pakai ini ya. Kemudian ada alat juga yaitu alat keselamatan kerja. Ya, biasanya nanti kalau kita mengelas ini wajib ya, harus kedok, yaitu menggunakan kedok. Ini kedok las untuk melindungi, terutama dalam melindungi mata dari sinar ultraviolet maupun infraviolet atau sinar langsung ya. Karena sinar itu cukup berbahaya bagi mata kita ya. Kemudian melindungi wajah supaya tidak terkena percikan dari proses pengelasan tersebut. Untuk helm ini ada yang otomatis, ada juga yang biasa ya. Dalam arti bisa di sini bisa diatur ya. Untuk ada warna putih, ada warna juga yang hitam. Lalu ada alat keselamatan kerja yang lain yaitu sepasang sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Jadi dengan menggunakan sarung tangan ini kita otomatis bisa terlindungi. Kemudian ada juga apron ya, apron tangan. Lalu ada juga apron dada. Apron dada ya, cara menggunakan nanti mungkin kalau pas posisi ini digunakan, ini tolong lehernya juga ini tertutup ya. Dadanya itu benar-benar tertutup, jangan sampai nanti hanya di bawah dada ya. Kemudian ini apron dada ya, untuk melindungi posisi dan bagian dada bagian depan. Kemudian ada memakai nanti ya, yaitu sepatu safety. Tujuannya kalau kita ada benda-benda jatuh ya, itu bisa terlindungi. Itu alat-alat untuk K3 ya. Keselamatan dan kesehatan kerja itu wajib dipakai bagi kita kalau sudah berada di dalam bengkel atau di
workshop pengelasan ya. Kemudian ada beberapa istilah-istilah di dalam proses pengelasan ya. Jadi nanti ada, sebelum membuat langkah pengelasan, kita harus membuat kampuh terlebih dahulu ya. Kampuh itu ada seperti coakan ini ya, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ada beberapa jenis kampuh, ada PI ganda, ada kampuh U, kampuh I, kemudian kampuh P yang kita gunakan untuk kampuh P ya. Ada kampuh K. Lalu ketentuan untuk kampuh B ya. Untuk kita buat dulu chamfer ya, chamfer satu benda. Ini sudutnya 30 derajat sampai 35 derajat. Kemudian root face-nya ya, bagian muka ini, root kan akar ya. Ini adalah ukurannya 2 mm. Kemudian membuat di base metal kedua dengan ketentuan yang sama, sudutnya 30 derajat sampai 35 derajat. Kemudian root face-nya juga 2 mm. Kemudian untuk saat mau memulai membuat pengelasan ini di tag weld terlebih dahulu. Fungsinya agar posisi benda itu kuat pada saat nanti dilas. Tujuan tag weld atau pengelasan titik yaitu pada 2 titik, ujung dengan ujung, karena benda kita panjangnya adalah 200 mm atau sama dengan 20 cm. Untuk tentuannya kurang lebih untuk tag weld pertama 10 mm di ujung, kemudian di ujung satunya juga 10 mm ya. Lalu di preset ya, atau setting ke bawah ini 5 derajat supaya nanti kalau terjadi proses pengelasan itu ketarik menjadi lurus ya, sehingga tidak terjadi yaitu yang disebut dengan distorsi ya, atau penyimpangan sudut. Kemudian prosesnya di dalam proses pengelasan posisi 1G ini yaitu dimulai nanti setelah membuat tag weld, yaitu mulai dari root penetrasi atau membuat penembusan ya. Elektroda yang dipakai boleh E7016 atau E7018. E ini artinya elektroda, 70 ini adalah kekuatan tarik ya. 70.000 psi. 1 ini adalah posisi pengelasan untuk semua posisi pengelasan. Posisi pengelasan itu apa saja? Di bawah tangan, kemudian mendatar atau horizontal, 3 vertikal atau tegak, 4 adalah di atas kepala atau overhead. Itu posisi pengelasan. Kemudian 6 ini adalah jenis selaput atau selubung ya, daripada elektroda tersebut. Kemudian elektroda yang mau untuk proses penembusan atau penetrasi ini harus dipanaskan terlebih dahulu menggunakan mesin open. Jadi dipanaskan elektroda itu 7016. Di sini ada tertulis ya. Di elektroda itu tertulis E7016 LB strip 52U. Kalau LB52U, ini LB52 aja ya, bukan nggak pakai U. Kalau 52U itu nanti E7018 ya. Ini LB strip 52. Ini adalah LB strip 52 ini untuk dipustil ya. Jadi ini pada saat mau dipakai, tolong nanti dipanaskan terlebih dahulu ya, supaya kadar air yang ada di dalamnya itu sudah berkurang, sehingga tidak waktu dipakai itu tidak lengket. Jadi jangan mengambil dari oven itu jangan terlalu banyak, seperlunya saja ya. Seperlunya saja, nanti mungkin bisa minta bantuan temannya kalau pas stoknya saat habis, tolong yang lain membantu untuk mengambilkan ya, kalau posisi mau mengelas. Itu mungkin
Mungkin ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Kemudian kita lanjutkan. Untuk setelah penetrasi, langkah selanjutnya yaitu pengisian atau filler. Filler ini boleh menggunakan elektroda rutil ya E6013. Ini artinya ini elektroda 60 ini adalah kekuatan tarik minimal 60.000 psi. Satu ini adalah posisi pengelasan untuk semua posisi, dan 3 ini jenis selaput ya. Ini nanti bisa 1 kali atau 2 kali tergantung ketebalan bendanya ya. Berapa mau untuk pengisiannya. Untuk selanjutnya capping. Capping ini adalah untuk bagi penutup ya. Ini harus posisi di kanan dan kiri ini nanti kurang lebihnya 2 mili ya. 2 mili daripada pinggir kampuh ya. Ini menggunakan elektroda E6013 juga. Ini proses yaitu untuk proses pengelasan posisi 1G atau proses pengelasan di bawah tangan untuk bat atau tumpul ya. Oke, ada yang pertanyaan? Belum ada. Kemudian nanti ada beberapa cacat-cacat telas yang kadang-kala terjadi. Ada jenis yang sering terjadi itu apabila nanti arusnya terlalu besar, ada sparter. Sparter itu apa? Yaitu percikan-percikan pengelasan. Kemudian ada undercut, ada underfill, ada porositas, ada slack inclusion. Slack inclusion itu terak yang terperangkap. Dari Bapak mungkin itu saja dulu untuk materi proses pengelasan 1G ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada nggak? Jadi nanti kita mau mulai praktek, yaitu menggunakan bahan ini yang sudah disambung, menggunakan bahan mild steel ya. Mild steel panjangnya 200 mm, kemudian ini yang lebarnya 60 mm, lalu ketebalannya adalah 10 mm ya. Dua base metal ya, 1-2. Kemudian nanti di chamber ya, lalu di tekbel dan dimulai proses pengelasan ya. Di sana sudah kami tempelkan untuk langkah kerja atau job sheet-nya. Job sheet itu gunanya untuk sebagai pedoman ya, pedoman pada saat proses pengelasan. Jadi bahannya adalah mild steel ya. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.